Mungkin sebelum kita mulai pada materi pada pagi ini lah, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Ada yang pernah dengar tentang perdagangan internasional? Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu nggak apa itu perdagangan internasional? Perdagangan melakukan Ya boleh. Yang tidak berani jawab betul. ya Oke, definisi perdagangan internasional yaitu aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara negara-negara di dunia perdagangan. Perdagangan ini memungkinkan negara untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri secara efisien serta memasarkan hasil produksinya kepada negara lain. Jadi perdagangan internasional definisinya contohnya tuh misalnya Indonesia ekspor barang-barang hasil buminya contohnya kayak baterai gitu. Nah, ada pun manfaat perdagangan internasional. Pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Misalnya negara tropis dapat mengimpor gandum dari negara yang berdingin. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan negara, ekspor barang, meningkatkan penerimaan devisa. Yang selanjutnya yaitu transfer teknologi. Perdagangan memungkinkan adopsi teknologi dan inovasi dari negara maju. Yang terakhir yaitu efisiensi dan spesialisasi produksi. Negara dapat fokus memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Mungkin dari kalian ada yang bisa sebutin manfaatnya yang lain? Ada. Atau mau ditunjuk? Jodoh ya. Saja yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Perbedaan ini mendorong perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat produksi sendiri. Yang kedua yaitu perbedaan iklim dan geografi. Kondisi iklim dan geografis yang berbeda memungkinkan negara menghasilkan barang tertentu yang unik sehingga mendorong perdagangan. Yang lainnya yaitu globalisasi. Globalisasi meningkatkan konektivitas ekonomi dunia, memudahkan negara untuk saling terhubung dalam perdagangan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya beli negara dan memungkinkan impor barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Next yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan kebijakan perdagangan. Setiap negara memiliki kebijakan perdagangan yang berbeda seperti tarif, kuota, dan regulasi non tarif. Kebijakan ini dapat menghambat arus barang dan jasa antar negara. Yang selanjutnya yaitu konflik politik dan perang dagang. Ketegangan politik antar negara dapat menyebabkan pembatasan perdagangan seperti embargo atau sanksi ekonomi. Yang terakhir yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang dalam perdagangan internasional, menciptakan risiko dan ketidakpastian bagi eksportir maupun importir. Selanjutnya mungkin saya mau kasih sedikit tugas ya buat kalian biar pengalamannya lebih berat.
teman-temannya bisa dilihat di grup WhatsApp ya. Ya, tugasnya ini kelompok aja. Iya, Ntar jawabnya perwakilan dari. Terserah deh, pas sampai bawah. Oh, berhitung aja, sorry. Berhitung. Berhitung. 3, 2, Ya. ya, yuk. Nama pokoknya masing-masing sesuai nomor yang tadi. Ambil 3 menit. Joinnya ini aja perwakilan dari. Ayo surat 1 ya. Oh iya. Surat Namanya pakai nama kelompok aja. Ya. Sudah, Pak. Udah semua? Sudah. Mustafa,
Jadi udah paham ya apa yang kebaikan. Ya udah kalau kayak tadi ya, aku udah Assalamualaikum. Mana dulu? Baik, jadi kesimpulannya yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas yang penting bagi pertumbuhan ekonomi global, memungkinkan negara negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara lokal, meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing. Meskipun ada berbagai hambatan seperti tarif, regulasi, dan perbedaan budaya, faktor-faktor pendorong seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perjanjian perdagangan internasional terus memperluas skala dan cakupan perdagangan antar negara dan mengatasi hambatan dan memaksimalkan peluang perdagangan internasional dapat menjadi motor penggerak utama bagi kemakmuran ekonomi dan integrasi global. Jadi untuk materi ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita bahas untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pembelajaran tadi belum membuat kaitan dengan materi yang sebelumnya sudah dibahas. Terus yang disambung materi yang disampaikan tadi juga masih cenderung satu arah, belum dua arah. Terus tadi kurang ada variasi di penekanan suara atau di bagian-bagian yang penting. Terus belum ada di penjelasan penggunaan contoh dan juga ilustrasi yang jelas. Terus tadi nggak ada refleksi juga, terus nggak melakukan orientasi untuk materi pada pertemuan berikutnya. Terus pas pembagian kelompok tadi juga masih belum jelas. Terus pada waktu penyampaian kesimpulan tadi juga masih disimpulkan sendiri, tidak melibatkan siswa. Terus Bapak juga memakai ini. Terima kasih. Aku dan memberi komentar untuk tadi contoh itu masih Yona itu masih baca dalam materi kan kalau menguasai materi kan biar siswanya itu biar paham masa kuliahnya paham dulu materinya terus kemudian masih belum menguasai dalam mengajar terus dari itu seperti itu